Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini saya tetap berkolaborasi dengan Mbah Munajat Karimullah, dan yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang agama qadim dan baharu. Qadim artinya kekal, hakiki. Agama samawi atau agama qadim adalah agama langit yang diturunkan dari sisi Allah melalui para rasul yang bersifat mutlak, abadi dan tidak berubah. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai agama qadim, karena ia berasal dari al-ahad, al-qadim, antara ruh dan Tuhannya. Dialah yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama. Quran Surat At-Taubah ayat 33. Sementara baharu adalah agama bumi, agama yang berubah-ubah, yang muncul dari hasil budaya, akal, dan tafsir manusia, bersifat berubah-ubah, beragam, dan tidak mencapai hakikat. Agama ini tidak sampai kepada Tuhan karena tidak melalui jalur wasilah. Ciri khas agama samawi adalah berasal dari wahyu, bukan hasil pikiran, dan disampaikan oleh para rasul, bukan oleh tokoh pemikir, terkait dengan sistem rukun dan wasilah. Ini minta tolong dijelaskan Mbah Munajat, bagaimana sejatinya kita bisa mengetahui secara detail perbedaan antara agama qadim dan Mbah Munajat. Terima kasih Bunyai. Kali ini kami dari kampung rohani kita, nun jauh di sana, tempat rohani kita bersatu. Bahasan kali ini sungguhnya sebuah bahasan yang sering kita uraikan, namun kali ini kami mencoba mengambil perspektif yang lain agar pemahaman kita bisa lebih luas lagi, bisa mendalam lagi, bisa melengkapi pemahaman kita yang terdahulu. Tentunya tujuan kita tetap dalam rangka untuk khulu fisilmi kafah. Beragama itu harus kafah, harus sempurna, harus yang lahir dan yang batin, yang dunia dan yang akhirat. Menarik tadi yang disampaikan oleh Bunyai, bagaimana sungguhnya kita membedakan antara sesuatu yang qadim dan yang baru. Yang qadim adalah sifatnya permanen, dia sudah ada mendahului alam dunia ini. Makanya ketika kita beragama, kita juga harus paham mana yang sifatnya qadim dan mana yang sifatnya baru. Sebagaimana yang selalu kita sampaikan, yang qadim adalah instrumen-instrumen yang permanen, yang tidak bisa diukur, tidak bisa dibaca oleh pembaca virtual kita. Dia tidak bisa dibaca oleh panca indera kita, sehingga memerlukan sebuah entitas dalam diri manusia, yaitu ruh yang kompatibel dengan alam qadim tersebut. Hal yang paling nyata dalam pelaksanaan beragama adalah rukun iman, karena seluruh rukun iman itu sifatnya qadim. Dia tidak bisa dibaca dengan pembaca virtual kita. Iman kepada Allah, kepada malaikatullah, kitabullah, Rasulullah, hari akhir, qada dan qadar. Semua instrumen-instrumen dalam rukun iman itu adalah sesuatu yang qadim. Bahkan seringkali ada semacam distorsi punya pemahaman-pemahaman dalam beragama saat ini, dan bahkan itu saya alami sendiri Bunyai. Dahulu saya tidak bisa membedakan apa itu qadim, apa itu baharu. Jadi seluruh hal-hal yang diperintahkan kita anggap sama semua, kita laksanakan dengan cara yang sama. Padahal sesuatu yang qadim tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh jasad kita, oleh yang sifatnya lahiriah kita.
Nah, untuk menjelaskan hal tersebut, saya kebetulan dibekali sebuah gambar ini. Semoga ini bisa menjelaskan pemirsa dimanapun berada. Jadi dari gambar ini terlihat bahwa secara garis besar kita terbagi menjadi 3 dimensi. Yang dimensi tertinggi adalah paling atas, ini adalah alam ketuhanan. Dia adalah alam maha tidak terbatas, alam maha qadim, tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Artinya ketika kita melakukan eksplorasi di area ini, sesungguhnya itu hanya menghasilkan khayalita belaka, karena tidak bisa dijangkau oleh akal rasional kita. Bahkan ruhaniah kita pun tidak mungkin bisa bersambung ke alam ini. Kemudian karena Allah ingin dikenal oleh hambanya di muka bumi, beliau menciptakan alam qadim. Inilah alam qadim. Alam di bawahnya alam maha qadim adalah alam qadim. Di situ adalah alam cahaya, alam partikel dan gelombang. Bisa berisi ruh, bisa berisi Quran qadim, para malaikat, para roh-roh yang disucikan. Itu semuanya ada di alam tersebut. Termasuk rukun iman itu semuanya ada di alam qadim. Dan alam qadim tidak mungkin kompatibel dengan alam realitas di dunia ini. Lingkaran ini adalah alam dunia. Alam dunia dengan alam akhirat itu tidak mungkin bisa bersatu karena dia tidak kompatibel. Namun demikian ada satu entitas dalam diri manusia, yaitu ruh manusia yang memungkinkan untuk bersambung kepada alam qadim. Pemirsa dimanapun berada, bahwa aktivitas kita di dunia ini dibatasi oleh hukum sunatullah, hukum ruang dan waktu, sehingga dia tidak mungkin bisa bersambung dengan alam qadim ini. Karena seluruh peristiwa di dunia ini merupakan hasil dari hukum kausalitas yang ada di dunia ini. Semisal kita mencari rizki, walaupun secara lahiriahnya kita terlihat sedang berdoa, namun ketika doa kita tidak disambungkan ke dalam sistem ruhani ini, maka sesungguhnya itu hanyalah sebatas hukum kausalitas di dunia ini. Artinya berdoa maupun tidak berdoa, ataupun berdoa dengan syariat apapun, itu pengaruhnya hanya sebatas pengaruh di alam dunia ini, alam realitas ini. Demikian juga apapun yang kita lakukan yang sifatnya mekanis, hanyalah sebatas hukum-hukum kausalitas di dunia ini. Oleh karena itu, kami adalah pelaku Torekot Arwahi yang tergabung dalam Majelis Zikir Torekot Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Kami mempunyai metode bagaimana ruhaniah kita bisa bersambung ke dalam sistem ruhani atau sistem wasilah. Disinilah sesungguhnya fungsinya. Jadi apapun aktivitas kita itu baru bisa bernilai ibadah ketika bersambung ke dalam sistem wasilah ini. Inilah kunci utamanya. Dan untuk bisa bersambung ke dalam sistem wasilah itu, maka diperlukan seorang waliya mursida, atau seorang ulil amri minkum, atau rasulun min anfusikum, atau siapapun. Beliau adalah yang berfungsi untuk menjalankan fungsi-fungsi kerasulan, fungsi-fungsi kewahyuan. Jadi hanya melalui jalan inilah seseorang bisa aktivitasnya bernilai ibadah, aktivitasnya dapat bersambung ke dalam Sang Maharuh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam maha tak terbatas. Jadi tanpa ini kita tidak akan mungkin bersambung ke alam musyahadah, ke alam maha qadim.
Saya kira itu penjelasan teknisnya Bu Nyai. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa kita telah disampaikan tadi secara gamblang bahwa ibadah kita harus sesuai dengan dimensi kita, bahwa kita adalah jasmani dan rohani, alam kodim dan alam baharu, menggunakan akal dan panca indera. Ketika baharu maka akan ada perubahan, tapi kodim adalah yang hidup, kekal, dan dia terus menerus. Dan bagaimana cara ibadah kita yang nyampe tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Munajat secara gamblang, dan semoga kali ini bisa memberikan pencerahan kepada saudara semua bahwa apapun ibadah kita memang kita harus menggunakan sistem yang mutlak, yang sesuai dengan rukun, syarat, dan metodologinya, dan tentunya harus melalui mursyid atau ulama waris sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35. Baik, mungkin bisa dikasih contohnya supaya lebih jelas bagaimana kita dalam aplikasinya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, supaya apa yang kita lakukan di dunia ini memberikan nilai ibadah yang tersambung kepada Allah SWT. Membangun. Ya, saya kira ini kejadian yang ada di sekitar kita Bu Nyai, termasuk yang kita alami dulu gitu. Kita menganggap bahwa urusan dunia dan akhirat itu adalah berdasarkan aktivitas fisik kita. Ketika kita pergi mengaji, itu dianggap sebagai urusan akhirat. Ya. Ketika kita pergi ke pasar berbelanja, maka itu dianggap sebagai urusan dunia. Ketika kita mengajar tentang ajaran agama, itu dianggap sebagai urusan akhirat. Tetapi ketika kita mengajar misalnya tentang matematika, fisika, itu dianggap sebagai urusan dunia. Nah, ini memang menjadi confuse ketika misalnya kita campur aduk gitu. Semisal kita mengajar agama dalam perspektif fisika, itu menjadi kabur itu ininya punya itu. Oleh karena itu, melalui ilmu ini kita dipahamkan semua bernilai ibadah, semua menjadi tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena aktivitasnya, tetapi kebersambungannya dengan sistem rohani tersebut, kebersambungannya dengan tali wasilah. Jadi sebenarnya intinya di situ Bu Nyai. Ya, seluruh aktivitas kita bisa bersambung dengan Allah SWT melalui tali wasilah tadi. Tali wasilah adalah dibawa oleh wali yang mursyida. Begitu Bang Munajat ya? Iya, dan termasuk ini Bu Nyai, para pelaku thariqat ini pun belum tentu bermakna sebagai kebersambungan kepada sistem rohani tersebut. Walaupun kaifiat-kaifiatnya, syariat-syariatnya sama, zikirnya sama, aktivasi ruhaniahnya sama, ubudiyahnya sama, tetapi ketika itu tidak bersambung, maka itu bukan sebuah sistem yang kodim. Jadi prinsipnya sesungguhnya di situ Bu Nyai. Apalagi ketika kita belajar tentang tasawuf hanya sebatas membaca, kemudian membahas literasi, maka itu ketika tidak bersambung ke dalam sistem wasilah, itu hanya sebatas pemahaman, hanya sebatas pengetahuan, dan disinilah yang membedakannya. Oleh karena itu, sekaligus juga kami tegaskan bagaimana kita dapat mengetahui seorang wali yang mursyidah, seorang guru ruhani yang waris, yaitu yang bisa mempersambungkan rohani kita ke dalam tali wasilah, dan lebih lanjut bisa memahamkan kita tentang Quran Qadim. Intinya segala yang sifatnya Qadim bisa kita pahami. Itulah ilmu Qadim, agama yang Qadim. Demikian Bu Nyai. Ya, demikian ya yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Billahi anta maksudi wa ridhoka maksudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.